Hai penikmat cerita horor. Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah nyata dari seorang perempuan. Langsung saja kita mulai ceritanya. Cerita ini bermula ketika aku diterima di sebuah universitas ternama di kota pelajar. Ya, betapa bahagianya aku kala itu diterima di universitas impianku. Walaupun universitas ini letaknya sangat jauh dari tempat tinggalku, namun tidak mengurungkan niatku menimba ilmu di sana. Akhirnya aku memutuskan untuk menyewa sebuah kamar kos yang tidak jauh dari kampusku. Aku mencari kos melalui grup di Facebook. Banyak kos yang ditawarkan di sana, tapi aku tertarik dengan salah satu kos yang ditawarkan dengan fasilitas lengkap dan dekat kampus. 2 hari kemudian aku mendatangi kos tersebut. Aku sudah siap dengan baju dan perlengkapan lainnya. Aku mengecek dan melihat-lihat isi kosan tersebut. Akhirnya, tanpa berlama-lama, aku langsung menyetujui untuk tinggal. Aku mendapatkan kamar di lorong paling pojok. Suasananya sangat dingin dan aneh. Mungkin karena lama tidak ditempati, pikirku. Aku segera membereskan barang-barangku. Aku melihat ada sebuah jendela di kamarku. Jendela ini terlihat sedikit rapuh. Saat aku membukanya, penampakan aneh muncul di balik jendela. Ya, sebuah pohon besar dan rindang berada tepat di samping kamarku. Angin kencang berhembus masuk melalui jendela. Aku langsung menutup jendela tersebut karena aku tidak kuat dengan hembusan angin. Setelah selesai berberes, aku langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan badanku. Karena rasanya sangat lelah hari ini. Setelah mandi, aku melihat jam dinding. Dan ternyata sudah menunjukkan pukul 7 malam. Hari yang melelahkan dan terasa begitu cepat. Aku langsung bersiap untuk keluar rumah membeli makan malam. Aku hanya membeli nasi goreng abang-abang di dekat kosan. Ya, karena aku belum paham daerah di sekitar sini. Bang, nasi goreng sedang 1 bungkus ya, pesanku kepada abang-abang. Setelah pesananku siap, aku kemudian bergegas pulang. Saat aku sudah sampai, kemudian aku membuka pintu kamarku. Aku langsung kaget karena jendela sudah terbuka lebar. Banyak daun-daun kering masuk ke dalam kamar. Angin kencang itu menerpaku lagi, tapi kali ini lebih dingin. Aku langsung berusaha menutupnya. Mungkin tadi kurang rapat aku menutupnya, pikirku sambil menenangkan diri. Aku langsung bergegas membuka bungkusan itu dan memakan habis seluruh isinya. Karena aku sangat lapar setelah seharian beres-beres kamar. Sesudah makan, aku langsung berganti baju tidur dan mengenakan lingerie kesayanganku. Bahannya sangat tipis, sehingga nyaman untuk tidur. Tak beberapa lama, aku langsung terlelap.
Tak lama, aku merasakan ada seseorang berjalan mendekatiku perlahan. Kemudian dia berada tepat di sampingku. Mungkin halusinasi karena aku terlalu lelah. Aku seperti setengah sadar kala itu. Saat aku ingin melanjutkan tidurku, di situ aku merasakan ada benda tumpul berlendir seperti lintah, tapi ukurannya lebih besar, bergerak-gerak di leherku. Semakin geli, tapi aku tidak bisa membuka mataku, walaupun hanya untuk sekedar memastikan. Semakin lama perasaan itu menghilang, dibarengi dengan azan subuh yang berkumandang. Setelah itu aku langsung melanjutkan tidurku dengan nyenyak. Malam kedua, seperti biasa aku bersiap tidur menggunakan lingerie yang tipis, transparan, dan juga seksi. Tak beberapa lama setelah aku terlelap, aku merasakan hal aneh itu lagi. Ya, benda aneh seperti lintah bergerak pelan menyusuri leherku. Tak hanya itu, badanku serasa ada yang menindih, semakin berat, hingga aku kesusahan untuk bernafas. Apakah ini halusinasiku lagi? Tapi rasanya sesak. Kemudian benda asing itu bergeliat di seluruh tubuhku. Geli rasanya. Benda itu bergerak menyusuri tubuhku, menuju ke arah kemaluanku. Bergerak seolah menari-nari di sana. Perasaan apa ini? Aku ingin berteriak, tapi tidak bisa. Kenapa rasanya begitu sakit? Hingga akhirnya rasa aneh itu pergi bersama dengan kumandang azan subuh. Gila, aku sudah 2 malam merasakan keanehan ini. Apa ini halusinasi berlebihan atau apa? Aku belum pernah merasakan hal ini sebelumnya. Lalu aku memutuskan untuk menceritakan kejadian aneh ini kepada teman SMA aku. Aku menghubunginya melalui telepon. Aku ceritakan semua kejadian aneh ini secara detail. Temanku berkata, "Kau diincar, kau dibuntuti, dan akan selalu seperti itu." Tidak mungkin. Apa salahku? Tanyaku kepada temanku itu. Kemudian temanku bertanya, "Apakah kau masuk ke tempat baru tanpa permisi?" Maksudku, minimal mengucap salam. Aku lupa mengucap salam, jawabku ketakutan. Ya, itu kebiasaanmu, kebiasaan buruk. Apakah kau membaca doa sebelum tidur? Tanya temanku kembali. Sambil menghela nafas. Aku sangat lelah kemarin, hingga aku tertidur, jawabku. Ya, kau sedang diincar. Sosok hitam legam, tinggi
dan besar. Jelasnya, sosok itu menyukai gadis perawan karena aroma tubuhnya yang harum, wangi. Dia sedang mengintaimu. Dia memandangi tubuhmu saat kau sedang terlelap. Apalagi kau tidur dengan busana yang membuatnya semakin terpanggil. Jika kau terus memelihara kebiasaan burukmu, maka sosok itu akan semakin senang denganmu. Dia akan selalu datang menemuimu, menikmati tubuhmu. Terangnya. Lalu, aku harus bagaimana? Tanyaku kepada temanku. Kamu harus segera meninggalkan kosan itu dan hilangkan semua kebiasaan burukmu, jawab temanku. Ketakutan ini sangat melanda jiwaku. Pikiranku kacau. Aku tak ingin hal buruk terjadi padaku. Aku langsung menuruti nasihat temanku. Aku mencoba menghubungi semua teman kampusku, baik dari WhatsApp, Facebook, maupun Instagram. Hingga aku akhirnya ditawari untuk tinggal bersama Siti. Dia juga berasal dari luar kota. Dia tinggal di kosan tak jauh dari tempat tinggalku sekarang ini. Okelah kalau seperti itu. Aku lalu bergegas membereskan barang-barangku dan pamit kepada ibu pemilik kos. Tapi anehnya, ibu kos tidak kaget dan tidak menanyakan apapun sehubungan dengan pamitanku yang terlalu terburu-buru. Wajahnya tidak mengisyaratkan apapun. Diam tanpa kata. Entahlah, aku tidak peduli lagi. Kini aku tinggal bersama Siti, teman kampusku. Di sini aku merasa lebih nyaman. Dan aku berjanji tidak akan mengulang kebiasaan burukku kemarin-kemarin. Semakin hari, semua aku rasa membaik. Aku merasa nyaman. Tidak ada lagi gangguan dalam tidurku. Tapi entah kenapa aku merasa diawasi.